Perkenalkan, nama saya Saikul Rodina. Pelatihan dimaksudkan untuk sebagai peningkatan keterampilan atau kemampuan para karyawan. Selain itu, pelatihan juga dapat bermanfaat sebagai peningkatan produktivitas ataupun pemecahan masalah dalam sebuah perusahaan. Program pelatihan terdapat beberapa macam. Yang pertama adalah pelatihan di tingkat mikro, di mana pelatihan ini dilaksanakan oleh sebuah perusahaan dan untuk lingkungan perusahaan itu sendiri untuk pencapaian optimalisasi kinerja karyawan. Selain itu juga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Implikasi dari pelatihan di tingkat mikro ini adalah sebagai contoh PT Paragon yang melaksanakan pelatihan dengan tema dukungannya untuk produk lokal di mana dilaksanakan di masa pandemi. Selain itu, PT Paragon juga menyerukan dengan kampanye dengan judul hashtag para wajah Indonesia untuk dapat membantu para pengusaha UMKM, yang mana sesuai dengan visi dari perusahaan yang ingin memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Yang kedua adalah program pelatihan di tingkat makro, di mana dilaksanakan oleh 2 atau lebih perusahaan dengan yang memiliki tujuan yang sama. Selain itu juga dapat meningkatkan kinerja di perusahaan itu sendiri. Implikasinya adalah di PT Paragon yang bekerja sama atau berkolaborasi dengan Maxima sebagai social impact agency dalam melaksanakan program pelatihan yang berjudul atau yang bertema Business and Skills, Business Marketing Skills and Technology serta Social and Education, di mana dimaksudkan untuk memotivasi para karyawan untuk lebih inovatif lagi dalam pengembangan produk mereka. Selain itu juga dapat memotivasi para entrepreneur muda dalam menginovasikan produk mereka agar lebih memajukan UMKM para entrepreneur muda tersebut. Selanjutnya adalah berkaitan dengan pengembangan perusahaan. Dikarenakan seiring berjalannya waktu, semua objek akan mengalami pengembangan. Begitu pula di sektor perusahaan yang akan mengikuti arus globalisasi agar dapat memaksimalkan atau mengoptimalisasikan kinerja dari perusahaan itu sendiri. Dalam proses pengembangan perusahaan, biasanya para manajer akan merumuskan masalah dari apa-apa saja yang ingin dikembangkan oleh sebuah perusahaan. Setelah itu mereka akan mengumpulkan informasi yang mengenai masalah tersebut agar informasinya akurat dan dapat dipercaya agar sesuai dengan apa yang ingin agar sesuai dengan tujuan perusahaan dan tidak mengambil kebijakan-kebijakan yang salah. Setelah itu mengolah dan menganalisa informasi yang didapatkan, di mana mereka akan menganalisa kebijakan-kebijakan apa saja yang harus dilakukannya dan sesuai dengan tujuan dari perusahaan. Setelah itu mereka akan mengimplementasikan pengembangan perusahaan dengan menerapkan sebuah strategi-strategi yang dimaksudkan untuk mengembangkan sebuah perusahaan dalam konteks real. Selanjutnya mereka akan mengevaluasi sebuah pengembangan perusahaan itu, di mana akan menganalisa kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan dalam proses pengembangan perusahaan agar dapat dijadikan koreksi atau tolak ukur untuk dapat melaksanakan pengembangan ini juga dapat bermanfaat bagi perusahaan agar dapat meningkatkan produktivitas, stabilitas, dan fleksibilitas bagi kinerja perusahaan itu sendiri. Implementasinya adalah di PT Paragon yang mengembangkan
perusahaan mereka. Program pengembangan ini akan sesuai atau beriringan dengan visi dari perusahaan PT Paragon ya, yaitu visinya adalah memberikan produk yang berkualitas dan dapat memberikan manfaat bagi mitra, masyarakat dan lingkungan, di mana sesuai dengan program pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan oleh PT Paragon yang selalu mengkontribusikan para masyarakat ataupun lingkungan mereka. Selain itu, pengembangan produk juga dilakukan oleh PT Paragon, di mana produk yang sudah dikenal masyarakat ataupun yang sudah booming, yaitu Wardah, Makeover, dan lain-lain. Program pengembangan juga dapat bermanfaat bagi sumber daya manusia itu sendiri untuk dapat meningkatkan human relation serta peningkatan kemampuan konseptual serta dapat meningkatkan kinerja yang lebih maksimal, di mana pengembangan sumber daya manusia ini diterapkan oleh PT Garuda Indonesia Tbk, di mana mereka melaksanakan atau menerapkan inisiatif program penempatan karyawan sesuai dengan pengalaman dan tingkat pendidikan karyawan. Selain itu, mereka juga menata organisasi mereka yang ke dalam bentuk yang efisien dan efektif agar dapat memudahkan mereka dalam penyampaian visi misi perusahaan dan sasaran bisnis dari perusahaan. Selain itu, mereka juga menerapkan sistem knowledge based management, di mana dimaksudkan untuk dapat memudahkan pengembangan sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut.